Teman-teman, welcome back to my channel Rainer Budi Harto. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan review ulasan mengenai pernikahan Katolik. Apakah bisa bercerai? Apakah di Katolik itu bisa bercerai atau enggak? Semua udah tahu jelas ya. Kalau di agama Katolik, Kristiani pokoknya Katolik, tapi yang saya mau bahas secara jelas ini saat ini adalah Kristen Katolik. Jadi Katolik ya, Katolik Roma, Vatikan. Apakah boleh bercerai? Sudah jelas di Alkitab dikatakan tidak boleh bercerai. Itu satu hal. Tapi apakah boleh bercerai kalau ada alasan-alasan tertentu, dan apa nama lain dari cerai secara Katolik itu? Bagi yang tidak setuju bisa kasih jawabannya juga, kasih pendapatnya juga, silahkan. Jadi kalau di Katolik itu saya bisa bilang memang tidak diperbolehkan cerai. Itu tidak boleh. Mau cerai pun, mau pisah pun, pokoknya nggak boleh. Tetapi untuk alasan-alasan tertentu, pernikahan itu bukan cerai namanya, tetapi pembatalan pernikahan, alias pernikahan itu tidak sah. Saya ini bukan Romo, saya ini adalah umat Katolik biasa, tetapi saya benar-benar ada suatu keperluan dan saya ingin membagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi pembatalan pernikahan secara Katolik itu bisa terjadi karena itu harus sesuai dengan hukum kanonik gereja Katolik. Hukum kanonik ini intinya harus berdasarkan Alkitab dong. Tapi ya kalau nggak berdasar Alkitab ya bukan gereja namanya. Pastinya berdasarkan Alkitab. Ya. Untuk yang secara telah dibuat hukum kanoniknya, kalau di sipil kan ada hukum perdata, hukum pidana kayak gitu kan. Kalau di gereja Katolik itu ada hukum namanya hukum kanonik gereja Katolik. Macam-macam. Jadi gini, berikut ini nih, teman-teman bisa Google. Ini alamatnya katolisitas.org, tapi teman-teman bisa Google pembatalan pernikahan Katolik kayak gitu. Contohnya kayak gitu, Google deh, pembatalan pernikahan Katolik. Berikut ini adalah penjabaran ketiga hal yang membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik gereja Katolik. Macam-macam halangan menikah. Jadi misalkan telah terjadi pernikahan secara sipil atau ada kekeliruan dalam pernikahan, ini salah satunya misalnya ternyata KTP-nya bohong, ya berarti kan kurangnya umur kayak gitu kan. Ini yang kelihatan impotensi, makanya adanya ikatan perkawinan terdahulu mungkin nggak ketahuan, ada yang keselip atau nama sama tapi ada kesalahan administrasi gitu. Disparitas kultusi, beda agama tanpa dispensasi. Kalau dulu nikah beda agama tanpa dispensasi kayak gitu. Karena jadi intinya kalau di gereja Katolik itu semua harus diizinin oleh pihak gereja gitu. Kalau nggak diizinin ya nggak sah gitu. Sekarang sama dengan pembatalan pernikahan. Kalau tidak diizinkan, tidak ada alasan yang jelas, tidak bisa menunjukkan alasan yang jelas, ya juga tidak diizinkan kayak gitu. Makanya sekarang saya akan bahas dari pandangan saya sebagai orang Katolik umum ya. Kemudian tahbisan suci, kalau misalnya dia tiba-tiba dibaptis menjadi Romo atau menjadi orang ini pejabat gereja yang menerima tahbisan suci, itu bisa batal. Kaul kemurnian dalam tarekat religius, kemudian penculikan dan penahanan, misalkan dia itu mungkin dalam keadaan diculik, diancam, ya kan, itu nggak bisa, ya bisa pembatalan. Kemudian terlibat kejahatan pembunuhan, iya dong, mana mungkin kejahatan pembunuhan tapi tetap diizinin, tetap dibolehin ini hidup sama-sama, kan aneh kayak gitu kan. Kemudian hubungan persaudaraan konsanguinitas, jadi dalam perjalanan ternyata diketahui ini hubungan persaudaraan kayak gitu kan, nggak boleh.
hubungan semenda apa nih, adalah teman-teman Google ya, halangan kelayakan publik seperti konkubinat, ada hubungan adopsi terus nanti timbul masalah, nanti ini bisa mengajukan pembatalan pernikahan, contohnya seperti itu. Kemudian ini yang kedua, ini catat konsensus itu ini lebih berhubungan dengan sifat atau berhubungan dengan yang hidden, yang tidak kelihatan. Ini yang perlu digali. Kebanyakan kuncinya itu dicacat konsensus. Ya, ini bisa nih kalau misalnya ternyata ini orang psikopat. Ternyata pasangan kita betul-betul psikopat yang otaknya error atau gimana, jahat atau bagaimana. Itu kita harusnya bisa mengajukan, tapi kembali lagi kepada masing-masing yang mengajukan, apakah alasannya jelas, apakah tidak berbohong kayak gitu, apakah betul-betul ya dia tuh melakukan itu karena dia ini yang menjadi korban gitu, intinya gitu. Misalnya kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat, dia ini orang ngaco ya, ngaconya bisa dijelasin gitu, kemudian cacat ini nggak bisa kita baca gini, kita nggak bisa ngejelasin asal cuman diambil sedikit-dikit yang kita bisa telaah, itu nggak bisa juga, harus betul-betul jelas kuat alasannya. Cacat yang parah dalam hal pertimbangan tuh kan berhubungan dengan sifat semua, berhubungan dengan otak, berhubungan dengan akhlak. Yang orang ngaco, orang kok suka misal matiin hewan, misalnya hewan yang piara misalnya dibunuhin atau gimana, wah terus nggak sengaja kok dia suka ngelukain kita gitu, hati kita dilukain misalnya nggak sengaja, di dapur suka ini nggak sengaja, terus jadi kayak lost memory, kayaknya memorinya error gitu, otaknya error. Kemudian ketidakmampuan mengambil kewajiban esensial perkawinan. Nah ini juga, ini sebenarnya apa ini maksudnya, apa nih, misalkan masih kanak-kanakan banget, misalkan dia ya betul-betul ya ini kan hal-hal yang nggak masuk akal kan, yang ada orang bisa nggak tahu nih, kita harus bisa ngejelasin. Tidak tahuan akan hakikat perkawinan, salah orang, salah dalam hal kualitas pasangan yang menjadi syarat utama, penipuan todolus, oh nih orang suka nipu, ngomongnya awalnya gini nyata gini ya, itu kan nggak bisa. Tapi kita lihat gini, harus bisa dikasih bukti-bukti dari kita punya pembicaraan, perkataan, semuanya kan. Kita harus bisa berbicara. Simulasi hanya sandiwara untuk keperluan misalnya mendapat izin tinggal keluarga negaraan. Dari awal tidak mau mempunyai keturunan, itu hal-hal yang susah sih dibilangnya itu, karena ini rahasia pasangan dan mungkin baru kelihatan waktu pernikahan terjadi dan dia itu mau mengampuni, tapi nih lawannya itu, pihak ininya, pasangannya itu emang ini nipu, bohong, ngawur, ngaco gitu. Nikah dengan syarat kondisi tertentu, oh misalkan dia minta ini tapi minta rumah mewah, nanti kalau nggak dimampukan, nggak dikasih, memang bukan bohong ya, belum tercapai, marah-marah kayak gitu. Nikah karena paksaan, nikah karena ketakutan yang sangat akan ancaman tertentu. Nah itu teman-teman bisa mikir, ini yang paling penting nih di poin 2 ini, Romawi. Kalau cacat formal kanonika itu lebih ke izin-izinnya itu, surat-surat perizinan, misalnya satu Katolik, yang satu Kristen, kayak gitu-gitu. Yang satu belum dibaptis, yang satu sudah dibaptis, kayak gitu. Itu kan secara ini lagi, legal lagi. Jadi 1 sama 3 lebih secara legal, tapi yang kedua itu lebih ke sifat. Itu teman-teman yang ingin saya bahas. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kayak gitu teman-teman, itu bisa membatalkan perkawinan seharusnya. Tapi balik lagi, teman-teman harus bisa fight sendiri akan semua yang teman-teman hadapi, bisa fight sendiri ya. Kemudian saya ingin bahas satu hal lagi, ini mengenai ada ayat Alkitab. Memang di Alkitab dibilang apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu udah jelas banget.
Tapi bagaimana kalau posisinya kita itu korban? Misal teman-teman tuh yang korban, dijahatin orang lah, dibohongi, ditipu, ya berarti itu kan penipuan dong. Intinya kita mau keadilan. Tuhan itu adil. Tuhan itu adalah adil. Nggak mungkin kita telah salah menikah, tapi ini orang terus mau ngebunuh, terus mau berbuat jahat ke kita. Apakah itu fair? Banyak ayat Alkitab lain yang itu jadi oh ini orang salah nih, ini orang salah. Itu misalnya terpaksa banget, ini orang salah nih. Ya enggak, berarti memang kita nggak mau pisah, tapi kalau memang ini orangnya betul-betul out of control, ya mau gimana? Bukan maunya kita, tapi maunya dia yang berpisah dari kita. Makanya kita proses pembatalan pernikahan di hukum kanonik tadi. Kemudian ini ada lagi ayat lagi yang seperti itu, jadi saling melengkapi. Ada kata-kata gini, 1 Korintus 7 ya, kalau nggak salah 1 Korintus 7 ayat 15 ini, kalau saya nggak keliru ya. 1 Korintus 7 ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, tidak beriman, ya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi, sebab bagaimanapun engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Ini kalau pikirannya benar. Ini pikirannya benar. Tapi kalau kata-kata ayat 15, kalau orang yang tidak beriman, jadi nggak bicara di KTP atau identitas penduduk itu agamanya apa. Oh, agama Katolik. Oh, agama apa, ya kan? Itu boleh tulisan. Tapi kalau tidak beriman, tidak melakukan perintah Tuhan, dia penipu, dia pembohong, dia penjahat, ya kan? Dan dia membahayakan diri kita, membahayakan pasangannya, dikatakan biarlah ia bercerai. Itu jelas. Jadi bukan maunya kita, tapi kita jadi korban. Ya, teman-teman harus bisa telah sendiri hubungin dengan kanonik dan banyak ayat-ayat lain dari satu Alkitab yang harus jelas banget. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat Allah, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Allah menghendaki damai sejahtera. Tapi kalau kita dijahatin, kita berontak, kita bereaksi, dan kita kasih alasan jelas. Kenapa demikian? Kita mau mempertahankan, tapi pasangannya yang berbuat jahat ke kita. Yang bisa ya, boleh itu hanya KTP Katolik, tetapi secara iman dia tidak ada iman, dikatakan tidak beriman. Itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Semoga teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya mengenai perceraian Katolik itu seperti apa. Memang tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan, tapi adanya adalah pembatalan pernikahan. Itu aja. Jadi kenapa demikian ya bisa dikatakan agar ya memang gereja tidak mendukung. Jadi emang itu anggap aja pernikahan tidak ada. Gitu. Itu yang ingin sementara itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan juga. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.